Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firsta Mailandari Suryanto dengan NIM 2210114288 kelas 06 TPLM 004. Di sini saya akan menjelaskan laporan tentang aplikasi kuis interaktif pembelajaran offline. Di sini terdapat teman-teman sekelompok saya. Yang pertama ada Ahmad Farel, Muhammad Arif Rahman, Muhammad Fauzan Zibran, Muhammad Ba'asyir Walad, Sadam Zulkifar, dan Windy Dwi Hasuti. Selanjutnya, saya akan masuk ke bagian bab 1, yaitu bab pendahuluan. Di bab 1 ini terdapat latar belakang. Latar belakang dari laporan ini adalah perkembangan teknologi informasi mendorong inovasi di bidang pendidikan, salah satunya melalui media pembelajaran interaktif seperti kuis digital. Kuis interaktif terbukti mampu meningkatkan partisipasi dan motivasi belajar siswa serta menjadi alat evaluasi yang efektif. Namun, keterbatasan akses internet di beberapa daerah menjadi kendala dalam pemanfaatan aplikasi kuis berbasis daring. Oleh karena itu, pengembangan aplikasi kuis interaktif offline berbasis filter menjadi solusi yang tepat karena dapat berjalan di berbagai platform, tidak memerlukan koneksi internet, dan mendukung pelajaran aktif serta menyenangkan. Selanjutnya, saya akan masuk ke bagian rumusan masalah. Dari latar belakang yang telah dijabarkan, berikut rumusan masalah yang didapatkan. Yang pertama, ada bagaimana merancang aplikasi kuis pembelajaran interaktif berbasis filter secara offline. Yang kedua, fitur-fitur apa saja yang perlu disediakan agar aplikasi dapat menunjang proses belajar secara interaktif. Yang ketiga, bagaimana implementasi dan evaluasi dari aplikasi kuis interaktif ini dalam konteks pembelajaran. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama ada mengembangkan aplikasi kuis interaktif berbasis filter yang dapat digunakan secara offline. Kedua, rancang antarmuka pengguna dan fitur-fitur kuis yang interaktif dan edukatif. 3. Melakukan implementasi dan evaluasi terhadap penggunaan aplikasi kuis sebagai media pendukung pembelajaran. Selanjutnya ada manfaat bagi siswa, yaitu menjadi media belajar tambahan yang menarik dan mudah untuk diakses kapan saja. Bagi guru, yaitu menyediakan media evaluasi dan latihan yang praktis serta membantu dalam monitoring pemahaman siswa. 3. Bagi mahasiswa, yaitu menjadi referensi dan pengalaman dalam pengembangan aplikasi edukatif berbasis filter secara offline. Selanjutnya ada batasan masalah. Agar pengembangan aplikasi lebih terfokus dan terarah, maka ditentukan batasan-batasan sebagai berikut. Pertama, aplikasi dikembangkan menggunakan filter dan hanya ditujukan untuk platform Android. Kedua, kuis yang dikembangkan bersifat pilihan ganda dengan skor otomatis. Ketiga, aplikasi bersifat offline sehingga tidak memerlukan koneksi internet baik untuk bermain maupun menyimpan hasil. 4. Materi kuis difokuskan pada pembelajaran umum tingkat sekolah dasar sebagai stimulasi. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian bab 2, yaitu pembahasan. Di sini terdapat filter dan mobile development. Kesimpulan dari filter dan mobile development dari laporan ini adalah filter hadir sebagai solusi inovatif dalam dunia mobile development yang terus berkembang pesat. Dengan kemampuan membangun aplikasi lintas platform hanya dengan satu basis kode, terus memungkinkan pengembangan aplikasi yang efisien, cepat, dan tetap berkualitas tinggi. Didukung oleh performa natif, fitur hard reload, serta ekosistem plugin yang luas. Itu sangat ideal digunakan dalam berbagai bidang termasuk pendidikan. Dalam pengembangan aplikasi edukatif seperti kuis interaktif offline, filter terbukti efektif karena mampu berjalan tanpa koneksi internet, mengelola data lokal dengan baik, serta menghadirkan antarmuka pengguna yang menarik dan responsif. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, filter tetap menjadi pilihan unggul bagi pengembang, terutama mereka yang memiliki sumber daya terbatas, karena efisiensi waktu dan biaya yang ditaruhkan. Kita masuk ke bagian studi terdahulu terkait topik. Berbagai penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis aplikasi kuis interaktif baik secara online maupun offline. Pertama, Arista dan Kuswanto di tahun 2020. Penelitian mereka adalah Virtual Physics Laboratory Application based on the Android smartphone to improve learning, independence, and conceptual understanding. Kesimpulannya, penggunaan aplikasi laboratorium berbasis Android dapat meningkatkan kemandirian belajar dan pencapaian akademik siswa SMA secara signifikan. Kami di tahun 2021, judul penelitiannya yaitu Barriers of Learning During the COVID-19 Pandemic in Rural Areas of Indonesia. Kesimpulannya, hambatan utama pembelajaran daring di daerah terpencil adalah koneksi internet. Solusi efektif yang disarankan adalah penggunaan media pembelajaran offline yang tidak memerlukan jaringan internet. Selanjutnya ada Sari dan Nugraha di tahun 2019, pengembangan media kuis interaktif berbasis Android untuk siswa SMP. Kesimpulannya, media kuis interaktif berbasis Android efektif meningkatkan keaktifan belajar dan hasil evaluasi siswa pada mata pelajaran IPA kelas 8. Selanjutnya ada Pradana dan Lestari, pengaruh penggunaan media kuis interaktif
kritik terhadap hasil belajar matematika. Kesimpulannya, terhadap perbedaan signifikan pada hasil belajar matematika siswa menggunakan media kuis interaktif dibanding yang tidak menggunakannya. Jadi ada Putra dan Santoso di tahun 2023, yaitu Cerdas Mobile Learning Development and Evaluation. Kesimpulannya, aplikasi pembelajaran berbasis filter dinilai layak dan efektif dalam mendukung proses belajar mengajar secara offline dengan performa antarmuka yang baik dan aksesibilitas tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Dwi Astuti dengan NIM 221011401803. Baik, untuk di sini saya ingin menjelaskan mengenai bab 3, itu metodologi penelitian. Untuk metode pengembangan sistemnya, di sini kita menggunakan mode waterfall karena karakteristik proyeknya memenuhi syarat waterfall, yaitu kebutuhan fungsional dan fungsi non-fungsional sudah relatif stabil. Untuk tahapan waterfall sendiri, di sini ada 6, yaitu pertama, analisis kebutuhan. Tahapan ini adanya wawancara, studi literatur, dan observasi, dan perumusan dokumen software. Dari tahapan ini, dokumen kebutuhan pengguna dari sistem SRS. Yang kedua, ada desain sistem dan perangkat lunak. Berdasarkan SRS, pengembangan mulai membuat desain teknis dan struktur dari sistem. Fokus utamanya di sini yaitu bagaimana sistem akan diimplementasikan dan bagaimana komponen-komponen saling terhubung. Aktivitas dalam tahapan ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, desain antarmuka penggunaan UI UX, pembuatan diagram UML. Yang ketiga, ada desain database lokal menggunakan SQL dan perancangan arsitektur sistem. Output dari tahapan ini dokumen sistem seperti desain UI, diagram UML, IRD, struktur folder, dan arsitektur aplikasi. Yang ketiga, adanya implementasi. Di tahap ini, pengembang menuliskan program menggunakan bahasa dan framework yang telah dipilih, yaitu Dart dan dengan Flutter. Kegiatan utamanya pembuatan modul-modul kuis seperti tahapan tampilan soal, logika penilaian, dan penyimpanan skor. Terus adanya pemrograman berdasarkan arsitektur yang telah dirancang. Yang ketiga, penggunaan tools manajemen versi Git untuk kolaborasi dan dokumentasi perubahan. Output dari tahapan ini yaitu kode sumber aplikasi. Ada pengujian atau testing. Setelah aplikasi diimplementasikan, dilakukan pengujian keseluruhan untuk aplikasi yang berjalan. Jenis-jenis pengujiannya, yang pertama ada unit testing, kedua integration testing, system testing, dan user testing. Outputnya laporan hasil penggunaan dan daftar bug yang telah ditemukan secara perbaikan. Yang kelima ada deployment. Tahapan ini adanya kompilasi aplikasi ke dalam format APK, membuat halaman informasi dalam aplikasi dan pendistribusi APK kepada penggunaan akhir, dan dokumentasi pembuatan pemaduan penggunaan. Yang keenam ada pemeliharaan atau maintenance. Di tahap ini dilakukan aplikasi digunakan oleh pengguna. Tujuannya untuk memperbaiki kesalahan yang telah ditemukan pasca deployment dan melakukan penyempurnaan. Output dari tahapan ini yang pertama yaitu versi pembaruan aplikasi dan dokumentasi revisi. Selanjutnya ada tools dan teknologi. Untuk teknologinya, bahasa dan frameworknya di sini kita pakai Dart 3.3, Flutternya 3.22. Fungsinya coding lintas, freeform, dan hot reload. Forma mirip native. Yang selanjutnya yang nomor 2 itu IDE. Itu nama alatnya Android Studio dengan Visual Code. Android Visual Studio untuk emulator profiler dan Visual Code-nya untuk coding. Yang ketiga di sini ada database lokal. Kita pakainya SQL. Kegunaannya ringan, tidak memerlukan server, cocok untuk mode offline. Yang keempat ada desain UI UX. Nama alatnya di sini Figma. Fungsinya kolaborasi real time dan hands-off sertifikasi ke developer. Yang kelima ada manajemen versi, kita memakai Git dan GitHub repo. Fungsinya branching Git flow. Yang keenam ada CI dan CD.
Untuk aplikasinya kita pakai Jihad Action, fungsinya otomatisasi building APK. Yang ketujuh ada testing. Nama alatnya di sini kita memakai Flutter Test Android Emulator Pixel. Fungsinya unit dan widget test, otomatis simulasi berbagai layar. Yang kedelapan ada dokumentasi. Di sini kita memakai Measureworks 2009 dan Dry.io. Fungsinya dokumentasi formal, diagram arsitektur dan terstandarisasi. Untuk 9 distribusi Google Drive, kemudahan siswa dan guru mengguna APK. Yang ke-10 ada hardware, laptop Intel, smartphone dan Android. Fungsinya sebagai spesifikasi minimum agar build filter dan diuji di perangkat nyata. Yang selanjutnya ada bagian tugas tim. Di sini ada 7. Yang pertama ada project management dan sistem analis. Tugas utamanya mengelola jadwal, koordinasi tim. Yang kedua UI UX designer dan dokumentasi, mendesain UI, membuat prototipe di Figma, menyusun dokumentasi dan pengguna. Front-end developer-nya di sini membangun tampilan aplikasi menggunakan Flutter. Yang keempat ada back-end developer, implementasi logika kuis, mengkoneksi database SQL. Yang kelima ada full stack developer, integrasi front-end dan back-end, bantu testing dan debug. Yang keenam, di sini quality assurance dan tester, menyusun dan menjalankan pengujian aplikasi, mencatat bug. Yang ketujuh ada concern creator atau bank soal, menyusun soal kuis, format soal Jensen, aplikasi validasi kunci dan jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saudara Sufifar dari kelas 06 TPL 004. Di sini saya ingin menjelaskan project atau tugas akhir aplikasi kuis berbasis pilihan ganda, yang mana aplikasi ini bisa diakses secara lokal saja. Di sini saya akan menjelaskan bagian home screen dart, yang mana home screen dart itu adalah sebuah halaman utama aplikasi. Jadi saat aplikasi dibuka, diklik, nanti dia memunculkan halaman utama, yaitu halaman namanya home. Nah, seperti ini desainnya. Jadi pas aplikasi dibuka, dia muncul ini gitu. Nah, di halaman home screen dart itu saya menggunakan scaffold. Namanya menggunakan widget scaffold sebagai kerangka dasar dari halaman ini. Scaffold membantu kita untuk menampilkan elemen-elemen utama seperti sidebar di atas dan konten utama di dalam body. Jadi si scaffold ini di sini dia untuk menampilkan title itu pemilihan kategori quiz. Jadi di title-nya itu dia tampilnya tuh ada di sini gitu, pemilihan kategori quiz. Nah, untuk selanjutnya itu saya menggunakan list view builder. List view builder itu untuk menampilkan daftar kategori secara dinamis. Nah, fungsi ini akan menampilkan item secara vertikal dan bisa di-scroll. Data yang ditampilkan berasal dari daftar kategori yang diambil dari Quiz Station Dart gitu. Nah, list view ini mungkin codingannya tuh seperti ini. Nah, hasilnya itu seperti ini gitu. Dia memunculkan list pemilihan mata pelajaran. Di sini ada matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia. Saya menyediakan 4 kategori mata pelajaran gitu. Nah, selain list view, saya juga menggunakan card. Nah, setiap kategori di tampilan menggunakan widget card agar terlihat seperti kotak dengan bayangan dan sudut membulat di dalam card. Saya menambahkan icon kategori, nama kategori, dan panel navigasi ke kanan. Nah, untuk codingan card itu yang ini gitu. Di sini di card ini saya memilih backgroundnya itu warna gradient putih dan biru. Nah, mungkin tampilan itu seperti ini. Jadi si kartu itu backgroundnya itu tadi saya bilang gradient antara warna putih dan biru gitu.
Di sini ada tanda panah agar memudahkan si user untuk memilih kategori si pemilihan dia mau mengerjakan soal apa kayak gitu. Nah, mungkin dari home screen itu mungkin penjelasannya itu aja. Jadi kesimpulan kesimpulan dari card ini pengguna bisa dengan mudah memilih kategori kuis dengan menekan kartu tersebut. Tampilan visualnya juga lebih menarik berkat penggunaan gradien warna dan icon kategori. Jadi kesimpulan dari home screen ini kita menggunakan widget dari Scaffold sebagai struktur utama dan Live View Builder untuk menampilkan banyak item, dan card untuk menampilkan tiap kategori yang tampilannya menarik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di bagian home screen dart. Nanti ada bagian quiz screen dart yang mana untuk menampilkan si soal-soal di dalam aplikasi, dan ada hasil result, ada yang ngejelasin bagian result screen dart yang mana itu menjelaskan hasil dari jawaban yang benar atau salahnya gitu. Nah, ntar ada juga yang menjelaskan bagian quiz station dart untuk memasukkan soal-soal yang bakal tampil di dalam aplikasi. Mungkin itu saja di bagian home screen dart. Mungkin nanti bakal dilanjut penjelasan yang lain oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farel dari kelas 06 TPLM 004. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu bagian penting dari aplikasi kuis berbasis Flutter, yaitu file quiz screen dart. File ini berfungsi sebagai halaman utama kuis di mana pengguna menjawab pertanyaan berdasarkan kategori tertentu. Pertama-tama saya akan menunjukkan di bagian import. Di bagian atas saya mengimport package Flutter sebagai sumber data soal dan result screen dart untuk menampilkan hasil setelah kuis selesai. Selanjutnya ada di bagian pembuatan stateful widget. Di bagian sini komponen ini menggunakan stateful widget karena kita perlu mengatur state atau perubahan nilai saat user menjawab soal seperti skor, nomor soal, dan animasi. Selanjutnya ada di state and variable di bagian sini. Nah, di sini saya menyimpan beberapa variabel penting seperti current question, score, select option, dan answer. Di bagian current question itu soal keberapa yang sedang dijawab, seperti ini. Nah, soal yang sedang dijawab ini adalah soal 1 dari 5 soal yang ada. Kemudian di bagian skor, di bagian skor ini terdapat di bagian sini. Dan di halaman paling belakang. Setelah semua soal selesai, misalnya di bagian ini saya. Nah, di bagian ini. Ini di bagian skor. Jumlah jawaban benar adalah 0/5. Kemudian ada select option. Di select option ini jawaban yang dipilih user seperti ini. Nih. Nah, seperti itu. Kemudian answer untuk mencegah user menjawab 2 kali. Seperti saya sedang menjawab soal nomor 2 dari 5. Kita klik. Lalu soal otomatis akan berpindah ke soal nomor 3. Selanjutnya ada animasi soal. Animasi soal ini ada di bagian Let Animation Control. Saya menggunakan Animation Controller dan Curve Animation agar perpindahan antar soal lebih smooth dengan efek fade in. Seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian ada di logika next question, terdapat di bagian void next question. Nah, di bagian ini fungsi ini dipanggil setelah user memilih jawaban. Jika jawabannya benar, maka skor bertambah. Kemudian berpindah soal ke selanjutnya. Nah, seperti yang saya sudah demokan sebelumnya. Kemudian ada di bagian skor sementara. Skor langsung ditampilkan di bawah agar user tahu performanya.
di bagian sini skor sementaranya. Terus di selanjutnya itu ada navigasi result screen. Navigasi ke result screen itu ketika soal sudah habis, layar langsung berpindah ke halaman hasil atau result screen yang menampilkan skor akhir. Seperti di bagian ini, kita jawab dulu soalnya dari semua. Nah, di bagian ini adalah navigasi ke result screen. Dia itu langsung berpindah ketika kita sudah menjawab semua soal yang ada. Nah, di bagian sini ada skornya itu 2/5. Terus kita bisa pindah ke halaman selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajan Gibran dengan NIM 221011401631. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagian dari shortcut aplikasi kuesioner berbasis Flutter. Khususnya pada struktur data ini, soal yang digunakan dalam aplikasi tersebut dan file yang akan saya tampilkan pada saat ini merupakan bagian dari logic data yang berisi daftar soal dalam bentuk objek dari class question.dart. Oke, pertama di line nomor 1 itu ada namanya import model. Nah, baris ini mengimport class question dari fitur model yang telah dibuat sebelumnya. Class ini berfungsi sebagai kerangka data untuk setiap soal yang akan digunakan di dalam aplikasi kuesioner tersebut, kayak gitu. Lalu di sini ada struktur finalist question. Nah, di sini merupakan class question dari file model untuk mendeklarasikan sebuah variabel sebagai list yang bersifat final. Artinya adalah nilainya nggak akan berubah-ubah setelah diinisialisasikan. List ini bertipe question, artinya hanya dapat menampung objek dari class question saja. Nah, setiap item dalam list tersebut adalah sebuah instance dari question-question yang memiliki struktur sebagai berikut. Nih, yang ini nih. Question, kategori, question, option, dan answer index. Kategori ini, tipe datanya kita memakai string, jadi digunakan untuk mengelompokkan soal berdasarkan mata pelajarannya. Pada aplikasi question ini, kami memiliki 5 mata pelajaran, yaitu ada IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan juga Matematika. Lalu, kategori ini juga berguna untuk filtering soal berdasarkan kategori tertentu. Jadi, kalau kategorinya kita masukin matematika, nanti otomatis di dalam user interface-nya bakal masuk ke soal matematika. Dan juga begitu ke soal IPA. Apabila kategorinya kita masukkan IPA, nanti di user interface-nya soal ini bakal masuk ke soal mata pelajaran IPA dan seterusnya. Lalu di question kita menggunakan tipe datanya juga sama, string, yaitu berisi teks pertanyaan yang akan ditampilkan oleh pengguna atau yang akan ditampilkan kepada pengguna. Nah, di sini contoh question atau pertanyaannya untuk soal matematika, berapa hasil dari 5 ditambah 2. Jadi nanti di dalam soal matematika di nomor atau di pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan adalah ini nih, berapakah hasil dari 5 tambah 2, dan yang ini adalah pertanyaan untuk nomor satunya atau pertanyaan pertamanya untuk kategori mata pelajaran matematika. Nah, setelah itu untuk option sendiri, dia ini adalah berfungsi untuk menyimpan beberapa pilihan jawaban dalam bentuk list. Nah, list ini yang nantinya akan ditampilkan sebagai opsi yang akan digunakan untuk user memilih jawabannya. Jadi sini nih sebagai pilihan jawaban. Contoh, untuk soal matematika, pertanyaan adalah berapakah hasil dari 2 tambah 2. Nah, maka jawaban yang benar adalah 4. Nah, untuk memilih atau untuk mengunci jawaban yang benar adalah di answer index. Nah, di sini kita menggunakan index. Indeksnya adalah indeks kedua. Kenapa? Karena indeks itu dihitung dari angka 0. Indeks 0-nya adalah 2, indeks 1-nya adalah 3, dan indeks 2-nya adalah 4. Karena jawabannya 4, itu berada di indeks kedua, maka answer indeksnya adalah 2. Nah, contoh kedua di sini, berapa hasil dari 5 tambah 2? Karena jawaban 5 tambah 2 itu 7, maka hasilnya pun sama, ada di indeks 2, karena 7 letaknya ada di indeks 2, seperti itu. Nah, dengan pendekatan objek oriented seperti ini, data soal menjadi lebih fleksibel dan juga terstruktur. Kita bisa manfaatkan data ini untuk
menampilkan soal satu persatu secara dinamis di user interface-nya, lalu melakukan validasi jawaban di sini, lalu mengelompokkan soal berdasarkan kategorinya di sini. Kita bisa mengelompokkan soal matematika, lalu mengelompokkan soal bahasa Indonesia, IPA, dan juga IPS. Lalu bisa menambahkan jumlah soal tanpa mengubah struktur program utamanya. Nah, jadi di sini kita bisa menambahkan nih, tinggal di copy paste aja sesuai kemauan kita. Kita maunya berapa soal, seperti itu. Oke, jadi dengan membuat struktur soal seperti ini, aplikasi kuis menjadi lebih dinamis dan mudah dikembangkan untuk kedepannya. Misalnya, kita bisa menambahkan fitur-fitur filter berdasarkan kategori atau acak soal saat kuis dimulai. Jadi, sekian penjelasan dari saya seperti itu mengenai shortcut daftar soal di question.dat. Nah, setelah ini saya akan mendemonstrasikan hasil daripada proyek aplikasi kuesionernya. Oke, baik. Di sini merupakan tampilan awal dari aplikasi kuesioner ini. Nah, yang matematika, IPA, IPS, dan bahasa Indonesia itu di sini ditentukan atau di-list berdasarkan kategori yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, kita ambil contoh salah satu mata pelajaran. Kita klik bahasa Indonesia. Nah, ini dia. Ini adalah soal yang ada di bagian kuesionernya tadi di dalam codingan kuesioner ini, ya kan? Kata yang digunakan untuk menghubungkan dua kalimat disebut. Nah, pilihannya adalah konjungsi. Maka untuk answer indeksnya, dia udah pasti ada di indeks ke 0. Seperti itu. Nah, kita coba ya. Nah, maka jawabannya adalah benar. Skor sementara jadi 1. Oke. Teks yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu objek disebut. Nah, jawaban benar adalah teks deskripsi. Oke, berarti ada di indeks kita hitung ini indeks 0, ini indeks 1, 2, dan 3. Berarti seharusnya ada di indeks ketiga. Kita coba salahin. Kita jawab, jawabannya adalah teks definisi. Apakah dia benar atau salah? Oke, salah ya. Tadi ada list merahnya. Oke, next soal ketiga dari 5 soal. Kenapa dari 5 soal? Karena di dalam isi codingan questionnaire.dat tadi, saya hanya memasukkan 5 soal aja, dan itu sifatnya fleksibel ya, bisa ditambahkan sampai berapapun itu, tergantung kemauan kita. Oke, teks yang digunakan untuk mendefinisikan suatu objek disebut, nah, jawabannya seharusnya adalah teks definisi. Itu berada di indeks atau di answer indeks ke 0, karena emang dia adanya di indeks ke 0 ya. Oke, betul. Lanjut, soal 4 dari 5. Teks yang digunakan untuk menjelaskan suatu langkah-langkah membuat sesuatu disebut, nah, jawabannya adalah teks prosedur. Nah, ini ada di indeks ke 1. Jangan keliru ya. Ini indeks 0, 1, 2, dan 3. Jangan malah ngitungnya dari 1, 2, 3, 4. Oke. Dan soal terakhir, apa lawan kata dari tinggi? Lawan kata dari tinggi seharusnya adalah rendah. Oke, betul. Nah, ini untuk penampilan skor akhirnya, yaitu 4 dibanding 5, karena tadi kita ada salah satu. Nah, ini ada keterangan bagus, skor kamu ada salah rata. Dan ini untuk tombol kembali ke halaman beranda. Oke, cukup sekian. Itu aja yang dapat saya jelaskan untuk bagian question.dat-nya ini. Yang dimana codingan ini berisi tentang data-data soal yang nantinya akan ditampilkan di dalam aplikasi kuesioner tersebut. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bashir Walad dari kelas 06 TPLM 004. Ingin menjelaskan fungsi result screen dari aplikasi Quiz. Fungsi result screen ini adalah halaman kuis, halaman hasil kuis yang menampilkan skor akhir dan pesan motivasi berdasarkan skor yang diperoleh. Nah, isi dari source code-nya seperti berikut. Ada class result screen extend stateless widget yang isinya final in score dan final in total.
final ke class result screen ini fungsinya untuk apa? Fungsinya itu dia tidak mempunyai state yang berubah. Nah, isinya ini final in score dan final in total adalah untuk skor sendiri adalah nilai yang diterima dan total ini ya nilai yang ditampilkan berdasarkan hasilnya. Misalnya ada 5 soal, benernya 5, berarti 5/5 gitu. Contohnya seperti ini. Oke, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah in total 5. Nah, in score-nya itu ini. Satu. Itu. Lalu kita ke logika penilaian. Nih, logika penilaian. String message. If score sama dengan total. Message yang keluar luar biasa semua jawaban benar. Color colors dot green accent. Eh, Berdasarkan kode berikut, jika jawaban semua benar, maka akan menghasilkan warna hijau. Begitupun dengan kode di bawahnya. Elf is score lebih besar dari total slash 2. Message-nya bagus, skor kamu di atas rata-rata. Color yang keluar biru biru muda. Berarti jika skornya cuma rata-rata, dia akan mengeluarkan biru muda. Lalu selanjutnya else message, ayo belajar lagi. Color color orange. Color orange ini berarti kalau dia jawaban dia salah atau kurang kurang apa di bawah rata-rata akan mengeluarkan warna oranye. Itu untuk logika penilaian. Eh, Lalu selanjutnya ada lalu selanjutnya ada struktur UI. Struktur UI untuk widgetnya sendiri. Di sini itu ada nih. Di sini itu ada scaffold dan kontainer. Scaffold sebagai kerangka dasar halaman. Nah, kontainer itu menjadi lebar penuh dengan gradasi. Nih, sebenarnya ini kayak lalu di sini ada lagi ya, ini ini tuh scaffold dan kontainer. Nah, di sini ada di bagian tengahnya ada kartu. Nah, kart sendiri berisi hasil kuis dengan desain elegan, sudut membulat dan efek bayangan. Ini seperti ini. Nah, ini tuh. Ini adalah kart nih tengah-tengah. Di luar ini scaffold dan kontainer. Nah, scaffoldnya sebagai kerangka dan kontainernya ini kontainernya yang warna biru ini. Nah, ini untuk child. Ini untuk card. Salah. Lalu selanjutnya ke bagian child. Nih, child. Child sendiri isinya kolom di sini. Kolomnya itu isinya icon trofi. Nih, dia akan memunculkan icon trofi. Jika ya ini dia akan memunculkan icon trofi. Terus
Bukan pesan pesan motivasi berdasarkan nilai. Di bagian sini, mana sih? Nih, di bagian sini. Nah, lalu di paling bawahnya ini ada navigator button. Tuh, di bagian bawah ini ada navigator apa elevated navigator button nih untuk kembali ke halaman utama. Nih, jika ini dipencet kita akan coba kita balik ke aplikasinya, coba kita lihat ke sini. Nah, ini elevated button untuk kembali ke halaman utamanya. Oke, kita pencet, kita akan balik lagi ke halaman utama aplikasi quiz. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.